Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan atau menyatakan kalau kita memiliki atau mempunyai sesuatu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita memiliki atau mempunyai sesuatu dalam bahasa Inggris, ada dua cara untuk menyatakannya. Cara yang pertama, gunakan kata have, has, atau had. Gunakan kata have untuk subjek I, you, they, dan we. Gunakan has untuk subjek she, he, it, atau orang yang tunggal. Kemudian gunakan had untuk semua keadaan di masa lalu atau lampau. Misalnya kita mau mengatakan bahwa saya punya buku. I have a book. Dia punya buku. Dia punya rumah. She has a house. She has a house. Jadi nggak boleh pakai have di sini karena subjeknya adalah she, he, atau it, atau orang yang tunggal, atau sesuatu yang tunggal gitu. Orang, hewan, pokoknya subjek yang tunggal. She has a house. Kalau kejadiannya di masa lalu, maka gunakan kata had. Contoh, we had a car. We had a car. Kami dulu memiliki sebuah mobil. We had a car. Kalau kita mau mengatakan tidak punya, tambahkan don't saja. Contoh, I don't have a book. Atau bisa juga I haven't a book. Atau I don't have a book. She doesn't have a house. Atau we didn't have a car. Atau we hadn't a car. Kemudian kalau kalimat tanya, do I have a book? Apakah saya punya sebuah buku? Do you have a book? Do they have a book? Does she have a book? Does she has a book? Demikian. Latihan. Mari kita terjemahkan kalimat ini menggunakan kata have. Kamu punya sebuah buku. Apakah dia punya orang tua? Apakah mereka memiliki sebuah rumah? Apakah kamu punya hadiah untukku? Saya tidak punya apa-apa hari ini. Saya punya segalanya kecuali cinta. Mari kita terjemahkan kalimat ini. Kita mulai dari kalimat nomor 1 dulu. Kamu punya sebuah buku. You have a book. Apakah dia punya orang tua? Does he has a parent? Apakah mereka memiliki sebuah rumah? Do they have a house? Apakah kamu punya hadiah untukku? Do you have a gift for me? Saya tidak punya apa-apa. I don't have anything today. Saya punya segalanya. I have everything. Kecuali cinta, except love. Seperti itu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Apa yang kamu punya? What do you have? Dia tidak mempunyai apa-apa. He doesn't have anything. Kenapa kamu punya tas yang mahal itu? Why do you have that expensive bag? Cara yang kedua menggunakan kata have got, has got, atau had got. Misalnya, I have got a friend. Kalimat positifnya, saya mempunyai seorang teman. Kalau tadi tidak ada kata got-nya, kalau sekarang kita tambah kata got. I have got a friend. Saya mempunyai seorang teman. I haven't got a friend. Saya nggak punya teman. Have I got a friend? Apakah saya punya seorang teman? Seperti itu. Exercise latihan. Apakah kamu punya pulpen? Gunakan kata have got, has got, atau had got di kalimat ini. Apakah kamu punya pulpen? Have you got a pen? Apakah dia punya pacar? Has he got a boyfriend atau a girlfriend? Apakah mereka punya orang tua? Have they got a parent? Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Have you got something to eat? Have you got something to eat? Saya tidak punya apa-apa. I have got nothing. I have got nothing. Saya punya segalanya kecuali perasaan. I have everything except feeling. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini cara ketiga. Jika kita mempunyai sesuatu, disebutkan nama orangnya, maka di nama orangnya itu tambahkan S. Misalnya seperti ini. Itu mobil Jokowi. That is Jokowi's car.
ini rumah paman. This is uncle's house. Jadi tambahkan koma S di orangnya, di pamannya. Kalau di sini di Jokowinya. Kemudian itu ibu anak-anak. Tambahkan koma S di ibunya, karena ibunya yang di anak-anaknya ya. That is children's mother, di anak-anaknya kita koma S, atau di orang yang mempunyai, di orang yang memiliki. Saya tinggal di rumah orang tua saya. I live in my parents' house. Jadi parents-nya tambahkan koma S. I live in my parents' house. Rumah Jokowi di depan rumah Megawati. Berarti ini jadi koma S-nya di Jokowinya. Jokowi's house is in front of Megawati's house. Seperti ini. Jadi untuk menyatakan kepemilikan bisa dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Pertama hanya menggunakan kata have. Misalnya I have a book, you have a book. Atau menggunakan kata got, you have got a book. Misalnya have you got a pen and paper. Misalnya. Atau menggunakan koma S. Misalnya kayak ini. Mobil Jokowi. Jokowi's car. Mobilnya David. David's car. Dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penggunaan belong to. Ini juga kita gunakan untuk menyatakan bahwa kita memiliki sesuatu. Misalnya, kita mau mengatakan bahwa, contohnya ini, buku ini dimiliki oleh Tuan David. This book belong to Mr. David. Buku ini milik Tuan David. Atau, belong to ini juga bisa dilampaukan dengan cara menambahkan ed. Misalnya, this dress belong to my grandma atau grandmother. Gaun ini dulunya milik nenek saya. Jadi kalau kejadiannya di masa lalu, maka belongnya tambahkan ed. This dress belong to my grandmother. Misalnya this house belong to my parent misalnya. Dan sebagainya. Dan yang terakhir ada these are all my belonging. Ketika kita menambahkan ing, maka belong ini menjadi kata benda. Semua ini these are all, semua ini adalah kepunyaan saya. Jadi kepunyaan saya. Belonging udah jadi benda ya. Kepunyaan atau milik saya. Oke, sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.